Selamat hari Minggu umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan juga selamat datang kembali dalam ibadah online pada minggu ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan September yang juga merupakan bulan seni. Tema ibadah hari ini adalah saudara yang menjaga dengan kasih yang dilayankan oleh Pendeta Samuel Akihari. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada semua unsur yang melayani. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Pada minggu ini juga akan dilantik para pengurus komisi yang baru yang akan dilakukan pada kebaktian pada pukul 9.30 di dalam gedung gereja. Kiranya para pengurus baru ini tetap bisa melayani dengan penuh semangat, sekalipun pada masa pandemi ini memang belum dimungkinkan bagi kita untuk banyak bertemu di gereja seperti sebelumnya. Persekutuan online lansia. GKI Samanhudi akan mengadakan persekutuan online lansia menggunakan aplikasi Zoom. Kegiatan ini akan dimulai pada hari Sabtu, tanggal 12 September 2020 pada pukul 9 pagi. Bagi Bapak Ibu yang berusia di atas 60 tahun atau saudara-saudara yang memiliki anggota keluarga yang sudah berusia lanjut, dapat mendaftar ke Ibu Ertin Sugiono atau ke kantor Tata Usaha Gereja. Bapak dan Ibu saudara sekalian dapat melihat keterangan lebih detail di dalam Warta Jemaat GKI Samanhudi. Demikian Warta Lisan. Umat Tuhan, marilah kita meneduhkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Saudara-saudara, marilah kita mengawali ibadah hari ini dengan bersyukur atas kasih Tuhan yang telah kita nikmati. Kita bisa diampuni dan dipulihkan, itu semua karena diselamatkan oleh kasih Tuhan. Kita pun bisa berhimpun sebagai saudara seiman karena dipersatukan oleh kasih Tuhan. Dan kita pun bisa menjalin relasi yang rukun, itu pun karena kita belajar dari kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal, iman dan harapan, kasih yang benar dari ketikanya, kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh.
rasa berseri. Saudara-saudara, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Tema ibadah kita hari ini adalah saudara yang menjaga dengan kasih. Semua orang membutuhkan kasih yang tulus agar bisa bertumbuh, agar hidupnya semakin berubah menjadi semakin lebih baik. Itulah sebabnya di dalam Roma 12 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sudahkah kita saling menjaga di dalam kasih? Pada saat seorang saudara seiman kita menjauh dari Tuhan atau menjauh dari persekutuan, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita bersikap tidak peduli, menghakimi, atau kita menemaninya dengan menyatakan kasih persaudaraan? Marilah kita hening sejenak. Kita mengakui kegagalan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung beban-Mu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kami mengakui bahwa di tengah kehidupan di kota besar yang masyarakatnya semakin tidak peduli, kadang kami juga terbawa arus ketidakpedulian. Akhirnya kami gagal menjadi penjaga bagi saudara seiman. Atau kadang sebaliknya, kami terlalu mencampuri urusan orang lain, suka menegur, bahkan cenderung menghakimi, sehingga saudara seiman kami yang sedang mengalami pergumulan justru semakin merasa tidak dimengerti. Di tengah keluarga kami mengakui bahwa kadang kami kurang sabar ketika anggota keluarga kami melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kami menegur dengan marah, namun yang ditegur tidak juga berubah. Relasi kami malah menjadi rusak parah. Ya Tuhan, ampunilah kami atas dosa dan kegagalan kami untuk menjadi saudara yang menjaga dengan kasih. Dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami untuk menjadi seorang Kristen yang semakin dipenuhi oleh kasih-Mu, agar kami dapat hidup dalam terang dan hidup dalam persekutuan yang akrab seorang dengan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, setiap orang yang mengakui kegagalannya pasti akan diampuni oleh Tuhan dan menerima belas kasihan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes yang pertama ayat yang ke-7 dituliskan demikian. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Diberi belas kasihan, walau tak layak hati.
hatiku. Tadiku angkuh kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihan-Mu, rukunlah aku dan Engkau. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Tolonglah kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, ya Tuhan, supaya di dalam perkenan-Mu dan tuntunan Roh-Mu yang kudus, firman yang kami terima pada pagi hari ini memampukan kami untuk terus menyusuri jalan hidup dan iman kami, dan kami sungguh-sungguh diyakinkan bahwa sepanjang perjalanan hidup kami ada Tuhan bersama-sama dengan kami, dan tuntunan firman-Mu menolong kami supaya kami berjalan pada arah yang tepat. Kiranya hati dan telinga dan seluruh hidup kami siapkan sebagai tempat terbaik firman Tuhan berdiam, agar pada akhirnya kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Tolong hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya, kendalikan dan kuasailah ia, supaya ia layak menjadi pemberita firman-Mu. Dan pada bagian yang paling utama, kiranya Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama menurut Yehezkiel 33 ayat 7 sampai 11. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab
atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tunjukkan padaku ya Tuhan jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak
lalukanlah celaku ya Tuhan, karena hukum-Mu baik. Sungguh ku rindu pada titah-Mu, karena Kau adil, ku hidup. Tunjukkan padaku ya Tuhan, jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai terakhir hidupku. Bacaan kedua menurut Roma 13 ayat 8 sampai 14. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari penuturan Injil Matius. Injil Matius pasal 18, kita akan baca ayat 15 sampai ayat 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Adalah berbahagia bagi mereka yang mendengarkan firman Allah dan mewujud nyatakan serta memeliharanya dalam perjalanan hidup. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita pahami sehubungan dengan kritik dan mengasihi. Atau dengan kata lain, ketika kita bicara tentang urusan mengkritik atau menghakimi orang lain, ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, ada orang-orang dalam kategori uncritical lover, atau mengkritik, mengasihi tanpa mengkritik. Orang-orang yang mengasihi tanpa mengkritik, memberikan kritik, biasanya adalah orang-orang yang taat secara mutlak kepada orang lain. Mereka enggan atau bahkan mereka sungkan untuk mengkritik tanpa berpikir atau bertanya. Mereka hanya menyampaikan hal-hal yang enak didengar. Mereka adalah orang-orang yang kadangkala sangat mengagumi orang-orang tertentu atau percaya bahwa segala sesuatu yang dikatakan atau dilakukan oleh orang-orang tersebut pasti benar. Atau dalam budaya kita bisa jadi mereka adalah orang-orang yang paisengki, atau mereka adalah orang-orang yang sungkan mengkritik atau memberikan masukan kepada orang tertentu, karena mungkin berpikir bahwa posisi orang-orang itu terlalu tinggi dan merasa bahwa dirinya bukan apa-apa atau siapa-siapa. Yang kedua, saudara-saudara, ada orang-orang yang mengkritik tanpa mengasihi. Orang-orang ini ada dalam kategori unloving critics. Ini adalah orang-orang yang hobinya mencari kesalahan orang lain. Orang-orang seperti ini selalu melancarkan kritik pedas dan tajam. Dan setiap kali keputusan, pandangan, tindakan orang lain pasti ditentang. Hanya karena ia ingin menentangnya sekalipun tanpa ada alasan yang tepat. Kategori yang ketiga, saudara, adalah orang-orang yang mengasihi dengan mengkritik. Atau kita mengenalnya dengan istilah critical lover. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi orang dan memberikan kritik, memberikan teguran-teguran yang positif, masukan-masukan yang konstruktif, meskipun resikonya disalah mengerti oleh orang yang dikritik. Nah, karena itu saudara, dalam 3 kategori ini bacaan-bacaan Injil kita mau mengarahkan kita dan menolong kita supaya kita ada pada kategori yang ketiga, yaitu bahwa ketika kita memberikan kritik atau masukan atau teguran kepada orang lain, semuanya itu didasarkan karena kita mengasihi mereka. Dan bacaan-bacaan Alkitab kita pada hari ini mau menolong kita supaya saudara dan saya menjadi orang-orang dalam kategori critical lover, yaitu mengasihi dengan mengkritik, atau dengan kata lain, mengkritik dengan cara-cara yang penuh dengan kasih. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Injil secara khusus pada hari ini secara mendalam memberikan tahapan, memberikan cara bagaimana kita menjaga keutuhan dalam persekutuan. Manakala ada orang-orang dalam persekutuan kita ada pada jalur yang salah. Teks kita pada hari ini telah diantisipasi oleh bacaan sebelumnya. Sebab dalam bacaan sebelumnya Matius telah menuliskan pengajaran Yesus mengenai sikap yang harus ditunjukkan oleh para murid dan komunitas mereka, khususnya kepada mereka yang lemah. Yesus menghendaki para murid menghargai mereka yang lemah, menjaga mereka agar tidak tersesat. Dan apabila ternyata mereka tersesat, mereka harus dicari, kita harus mendapatkan mereka kembali. Dan tentu landasan teologisnya adalah karena Bapamu di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Disitulah indahnya persekutuan. Nah saudara, tentunya mendapatkan kembali anggota komunitas yang hilang tidak mudah. Oleh karena itu para murid, termasuk saudara-saudara dan saya pada saat ini, masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang perlu kita tempuh. Dan bagaimana kita harus bersikap jika orang-orang yang tersesat itu kembali. 2 hal inilah yang kemudian diuraikan dalam teks Injil kita. Dari Matius 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kita diberikan langkah-langkah saudara bila urusan kita diberikan kesempatan untuk menegur atau memberikan masukan secara 4 mata. Supaya kita menjaga privasi orang itu. Bila urusan itu selesai di situ maka sudah cukup. Dan rasa saling percaya sudah terbangun. Tidak perlu lagi melibatkan pihak-pihak lain sejak awal. Tapi bila yang bersalah tidak menggubris, maka perlu didatangkan 1 orang atau 2 orang lagi saksi.
Maksudnya agar yang bersalah menyadari bahwa perbuatannya memang tidak bisa dibenarkan, bukan berdasarkan pendapat satu orang saja. Ada kesempatan untuk melihat kedudukan diri sendiri dengan lebih kritis. Tapi bila ia tetap tidak bersedia mendengarkan, maka teks kita mengarahkan maka persoalan patut dibawa di kalangan yang dapat memutuskan apakah cara hidupnya sebetulnya sudah tidak lagi cocok dengan cara hidup umat atau hidup persekutuan. Ia boleh memeriksa diri apakah sepadan bila tetap bersikeras mempertahankan sikapnya dengan akibat malah memisahkan diri dalam persekutuan. Dalam langkah-langkah ini saudara jelas bahwa yang bersangkutan tetap diperlakukan sebagai orang dewasa. Saudara, menariknya bahwa kita diperhadapkan pada sebuah situasi tentang bagaimana kita tidak jemu-jemu memberikan teguran dan masukan kepada orang-orang yang bersalah. Situasi ditegur berkali-kali menunjukkan bahwa keselamatan hidup orang tersebut juga penting dan harus menjadi perhatian kita sebagai murid-murid Kristus, apalagi kita bicara dalam konsep persekutuan. Kesalahan orang tertentu, kekeliruan orang tertentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena kita bicara dalam hidup persekutuan. Oleh karena itu kesalahannya juga menjadi bagian dari kesalahan kita. Dan jika kita tidak menegurnya atau kita tidak membawanya kembali, maka itu menjadi bagian dari kesalahan kita bersama. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, istilah yang dipakai untuk menegur adalah elekson. Kata elekson saudara-saudara dalam konteks ini tidak berarti bahwa menegur itu ada dalam sebuah nada mencela atau menghakimi secara membabi buta. Tapi elekson berarti menegur dalam pengertian yakinkanlah dia. Elekson berarti ada dalam pengertian jelaskan kepadanya kesalahannya, kekeliruannya. Elekson bermaksud bukan untuk mencela atau memarahi seseorang karena ia melakukan sebuah kesalahan tertentu, bukan. Sebab kalau hanya mengkritik, kalau hanya menyalahkan, kalau hanya memaki dan memarahi dan mencela itu perkara mudah saudara. Apalagi manusia yang hidup pada abad ini, kalau hanya memarahi, mencela, dan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan untuk menunjukkan bahwa orang itu bersalah sangat mudah. Tapi ini dimaksudkan dengan firman Tuhan pada hari ini bukan itu. Dimaksudkan oleh firman pada hari ini adalah bagaimana kita menyadarkan, bagaimana kita memberitahu letak kesalahan seseorang, lalu memberikan dia kesempatan untuk mengakuinya, lalu dituntun kembali pada jalan yang benar. Ini bukan perkara mudah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan pemahaman seperti ini, ketika firman Tuhan menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang ada dalam konteks elekson, menyatakan dan meyakinkan seseorang akan kesalahan atau kekeliruannya, kita diperhadapkan pada situasi di mana media sosial kadangkala menjadi tempat penghakiman secara membabi buta. Kita diperhadapkan pada situasi di mana kadangkala kesalahan orang lain diumbar dalam status-status WhatsApp, dalam status-status Facebook atau Twitter. Kita diperhadapkan pada situasi di mana orang ditegur dengan kemudian disinggung lewat media sosial dan hal-hal yang serupa itu. Maka selaku orang-orang percaya, firman Tuhan pada hari ini menuntun kita supaya kita kembali pada lingkup persekutuan kita. Ketika saudara dan saya menegur orang, menghakimi orang secara membabi buta dengan tujuan menjatuhkan, maka kita kehilangan dia. Kita tidak akan mendapatkannya kembali. Tapi kalau kita berusaha untuk membawanya dalam konteks elekson, maka persekutuan tetap terjaga. Dan pada akhirnya kita dimampukan untuk menemukan maksud dari tema kita pada hari ini, tentang bagaimana saudara-saudara saling menjaga di dalam kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada di dalam konteks persekutuan, ketika kita ada di dalam konteks percakapan kita tentang bagaimana menjaga suasana persekutuan di dalam keutuhan, maka pada akhirnya kutipan bacaan Injil misalnya menambahkan, bila dua orang atau lebih memohon kepada Bapa, maka permintaan itu pasti akan dikabulkan. Dan gagasannya saudara-saudara ada pada pemahaman, bila pendapat satu orang mengenai apa yang baik bagi kehidupan umat, diterima juga oleh orang lain sebagai pendapat yang jujur dan bisa dipertanggungjawabkan.
Maka pendapat tadi sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan permohonan yang diungkapkan dengan dasar ini dikabulkan oleh Tuhan. Jadi jika kita berdoa untuk orang yang bersalah tadi, dan doa itu didasarkan pada fakta-fakta yang jelas, jujur, dapat dipertanggungjawabkan, maka doa itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, ada sisi lain yang tidak boleh kita lupakan. Bahwa pada saat kita melancarkan atau pada saat kita mengungkapkan tindakan-tindakan menegur dalam kasih, pada saat kita ada dalam situasi election, bagaimana kita meyakinkan orang untuk mendapatkannya kembali. Satu hal yang tidak boleh pernah saudara dan saya lupa adalah terus-menerus kita membawa proses itu di dalam doa kepada Tuhan. Sebab kita tahu persis yang dapat membuat orang berubah bukan kita. Saudara dan saya cuma alat kecil dalam tangan Tuhan yang Tuhan mau pakai. Sebab pembaharuan seseorang terjadi dalam kuasa dan karunia Roh Kudus. Oleh karena itu saudara-saudara, dengan terus-menerus mendoakan orang tersebut, dengan terus-menerus berproses dalam doa dalam apa yang sementara kita lalui, kita dimampukan untuk tidak jemu-jemu, untuk menyatakan apa yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan persekutuan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dalam cara yang berbeda dengan tujuan yang sama, Paulus menegaskan kesatuan spiritual komunitas pengikut Kristus dengan mengenakan Kristus dalam standar kasih yang dijelaskan. Berarti mereka yang telah dibaptis membiarkan hidupnya dikuasai oleh Kristus. Secara mendalam Paulus sedang menegaskan posisi Kristus sebagai corporate personality, yaitu Kristus dalam statusnya sebagai kepala dari semua orang yang telah dibenarkan dan dianugerahi kehidupan yang kekal, menjadi persekutuan yang dipersatukan dan dipersekutukan dengan Kristus. Tidak akan mungkin dicapai tanpa persekutuan dengan tubuh Kristus atau gerejanya. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang dicapai, semua yang dibicarakan, semua yang diarahkan dalam bacaan-bacaan kita, Yehezkel sama dengan Matius berbicara tentang bagaimana mendapatkan orang-orang yang bersalah, lalu kemudian ditopang oleh bacaan dari kitab Roma yang kita baca tadi, menolong kita pada satu hal, bahwa persekutuan itu dapat bertumbuh, persekutuan itu bisa menjadi persekutuan yang memulihkan, persekutuan itu dapat merayakan Tuhan dalam perjalanan hidup. Ketika kasih menjadi identitas, ketika kasih mewarnai, ketika kasih itu sungguh-sungguh menjadi dasar, menjadi fondasi, menjadi pilar-pilar yang menolong kita membangun kehidupan persekutuan. Dan jangan lupa bahwa mereka yang menegur tidak lebih tinggi dari mereka yang ditegur. Ini perlu kita ingat saudara-saudara, sebab kadangkala kita terjebak dalam situasi stratifikasi. Kadangkala kita melihat bahwa orang-orang yang menegur itu lalu kemudian status rohaninya lebih tinggi dari mereka yang ditegur. Bukan itu. Tapi ketika ada kesempatan untuk menegur orang lain dalam suasana election tadi, berarti ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk melakukan tindakan kebaikan lagi dalam lingkup tertentu pada orang tertentu dengan tujuan pada akhirnya membangun sebuah persekutuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman bukanlah kesediaan mengiyakan begitu saja pernyataan-pernyataan doktrin. Iman bukan juga melaksanakan aturan-aturan secara ketat, secara ritual keagamaan. Memang kejujuran dan ketulusan dipersyaratkan. Iman Kristen itu memang sepenuhnya adalah pemberian dari atas, seutuhnya adalah anugerah Allah. Tapi pertumbuhan yang utuh bergantung juga pada bagaimana kesediaan kita sebagai manusia mengembangkannya bersama-sama dalam persekutuan, dalam komunitas, dalam kehidupan umat. Disinilah kreativitas iman yang hidup, dan pada titik inilah seorang bertumbuh di dalam persekutuan. Jadi tindakan saling menegur dalam persekutuan tujuannya cuma satu, supaya persekutuan itu tetap utuh, supaya persekutuan itu tetap bertumbuh, supaya perjalanan hidup persekutuan itu pada akhirnya dapat dilalui di dalam pertolongan Tuhan kepada tujuan kita bersama, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk belajar dari burung-burung ketika mereka harus melakukan migrasi dengan jarak yang jauh.
Beberapa jenis burung harus melakukan migrasi pada jarak jauh demi kelangsungan spesies mereka. Untuk itu mereka harus terbang menempuh jarak ratusan bahkan ribuan kilometer, menembus angin kencang atau bahkan badai di atas samudra luas. Pertanyaannya, bagaimana mereka mampu melakukan hal itu? Para burung mempunyai strategi terbang yang jitu. Mereka terbang secara berkelompok dan membentuk formasi V. Jadi saudara bisa melihat kalau burung terbang secara bergelombang selalu formasinya adalah formasi huruf V. Pertanyaannya, mengapa demikian? Sebab saudara, setiap kepakan burung yang ada di depan akan menimbulkan gelombang udara yang membantu burung di belakangnya terbang 70% lebih efisien. Dengan demikian burung yang ada di belakang dapat menghemat tenaga. Sebaliknya, burung yang ada di belakang akan mengeluarkan suara tertentu untuk menyemangati burung yang ada di depannya. Pada waktu-waktu tertentu mereka juga saling berpindah posisi. Sehingga apabila burung yang berperan sebagai ujung tombak formasi V mulai kelelahan, maka ia akan digantikan oleh burung yang lain dengan kondisi yang lebih prima. Secara keseluruhan terbang dengan formasi V akan membuat mereka terbang lebih cepat daripada terbang sendiri-sendiri. Mereka bisa terbang sendiri-sendiri, tapi ternyata terbang secara bersama akan lebih efisien. Sebab di sana ada sebuah ritme, saling menopang, saling membantu, saling menyemangati. Betapa sebuah kerjasama dalam komunitas yang indah. Jika terbang sendiri-sendiri, bagaimana mungkin mereka dapat menyelesaikan misi mereka? Begitu juga dengan persekutuan sebagai sebuah hakikat kekristenan. Mungkin saudara berpikir saudara bisa hidup sendiri sebagai seorang Kristen. Tapi kenyataan membuktikan bahwa hidup sendirian sebagai orang Kristen nampaknya adalah sebuah kemustahilan. Sebab kekristenan artinya persekutuan. Sama seperti Allah, kita adalah Allah bersekutu dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itu kekristenan tidak bisa dilepaskan dari persekutuan. Idealnya seseorang akan dapat bertumbuh jika ia ada di dalam persekutuan. Dalam persekutuan seseorang dibentuk untuk lebih menemukan dirinya dan berdampak bagi kebutuhan bersama. Hal serupa ditegaskan juga oleh Desmond Tutu, uskup terkenal Afrika Selatan yang juga pemenang hadiah Nobel. Jika seseorang lebih tinggi dari yang lain, kata Tutu, itu bukan karena dia hebat, tapi ketika ada orang yang lebih tinggi dari yang lain, itu terjadi karena orang lain menggendongnya di atas bahu mereka. Dan itu berarti bahwa peran komunitas, peran persekutuan menjadi hal yang sangat fundamental dan signifikan dalam kehidupan kita bersama. Karena itu saya mau katakan bagi kita semua, tidak mungkin seorang Kristen bisa hidup dengan baik ketika dia hidup jauh dari persekutuan. Di dalam persekutuan orang dibentuk, di dalam persekutuan orang belajar bersama, membangun iman secara bersama, saling meneguhkan, saling menguatkan sebagai sebuah komunitas murid Kristus. Supaya pada akhirnya kita dimampukan untuk pergi pada area pergumulan kita masing-masing untuk menyatakan kehadiran Kristus, untuk menyatakan kabar baik, untuk menyatakan kasih Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan di mana kita berada. Persekutuan dalam kasih pada akhirnya menjadi rumah bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Sebab di dalam persekutuan idealnya orang dipulihkan dan orang pada akhirnya mengalami kasih Tuhan yang terus dirayakan dari waktu ke waktu, supaya ia punya semangat dan energi untuk kembali lagi dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan kasih. Karena itu saudara, kalau waktu-waktu ini dalam lingkungan kita, dalam persekutuan kita, ada orang-orang yang bersalah, jangan menghakimi mereka, jangan memojokkan mereka secara membabi buta. Ketika kita melakukan itu, saudara dan saya akan kehilangan mereka. Tapi tugas kita adalah memberi ruang bagi mereka. Kita dipakai Tuhan untuk ditolong. Kita dipakai Tuhan dan ditolong Tuhan untuk melakukan election, meyakinkan mereka, menjelaskan apa yang perlu mereka pahami. Supaya pada akhirnya kita bisa mendapatkan mereka kembali di dalam pertolongan Tuhan. Karena itu kita perlu belajar bagaimana seni berkomunikasi. Kita perlu belajar menggunakan pola-pola percakapan iMessage. Dimulai dari apa yang kita rasakan, dimulai dari apa yang saya rasakan, bukan dimulai dengan terus menuntut, memojokkan,
lalu pada akhirnya kita akan kehilangan orang-orang itu. Tuhan menolong kita supaya di dalam kehidupan persekutuan, baik dalam persekutuan jemaat, baik dalam persekutuan keluarga, dalam persekutuan apapun di mana Tuhan menghadirkan saudara dan saya, kita bisa belajar menjadi orang-orang yang terus saling menjaga di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah yang baik, kami berterima kasih untuk hidup yang telah Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur bahwa pada hari ini kami diingatkan kembali dan kami ditantang menjadi saudara-saudara yang penuh kasih dalam bagaimana kami menjalankan dan melayankan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Supaya kami tidak menempatkan diri terlalu tinggi atau terlalu luar biasa, manakala kami berhadapan dengan orang-orang yang bersalah atau melakukan kekeliruan. Kami belajar pada hari ini bagaimana memenangkan saudara-saudara kami dalam lingkup persekutuan, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas lagi. Bagaimana memenangkan mereka bukan dalam cara menghakimi secara membabi buta untuk menjatuhkan, tapi kami belajar menjadi orang-orang dalam kategori critical lover. Bagaimana kami mengkritik dengan penuh kasih. Bagaimana kami memberikan masukan dan teguran di dalam cara-cara yang penuh kasih. Karena itu kiranya Tuhan menolong kami dalam hikmat dan roh-Mu, supaya kami dimampukan punya hati dan pikiran yang jernih, punya kemauan yang baik dalam rangka mewujud nyatakan kasih dan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan persekutuan. Supaya pada akhirnya persekutuan umat Tuhan boleh terus bertumbuh dalam cara-cara yang Tuhan kehendaki, dan kami merayakan Tuhan dengan cinta kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Hari ini kami berdoa menyerahkan berbagai tantangan dan pergumulan yang kami hadapi dalam perjalanan hidup selaku umat Tuhan, tapi juga dalam konteks kami selaku kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami masih terus bergumul dengan wabah COVID-19. Kami bersyukur bahwa ada upaya-upaya baik yang dilakukan oleh pemerintah. Tuhan juga kiranya terus menolong upaya baik pemerintah dalam segala cara yang mereka lakukan untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19. Berikan bagi mereka hikmat, kekuatan, dan kemampuan. Tuhan juga berkati kami semua sebagai warga bangsa, supaya kami tetap disiplin dalam protokol kesehatan, kami tidak mengabaikan segala sesuatunya, tapi kami boleh menjalankan peran kami masing-masing dalam apa yang dapat kami lakukan. Kami mau berdoa menyerahkan tenaga medis, para medis, Tuhan memberkati mereka dalam segala upaya terbaik mereka. Mereka yang berhadapan langsung dengan proses pengobatan dan pemulihan, saudara kami yang terpapar virus COVID-19, kekuatan dan kemampuan juga Tuhan anugerahkan bagi mereka. Supaya dengan demikian mereka diberikan kemampuan dan kegembiraan untuk menjalankan pengabdian mereka dengan baik. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dalam sakit, baik karena COVID-19 maupun karena pergumulan sakit yang lain. Tuhan memberkati setiap mereka di dalam setiap tantangan dan proses pengobatan. Biarlah kekuatan, kemampuan Tuhan hadirkan dan keyakinan bahwa mereka tidak menjalani pergumulan ini sendiri, tapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka kiranya boleh terus menolong dan memampukan. Kami berdoa menyerahkan gereja Tuhan di mana-mana tempat dalam berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Tuhan berkati gereja-Mu dalam terus merespon situasi yang tidak mudah ini. Supaya di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini kami boleh terus bertumbuh sebagai sebuah persekutuan dalam cara-cara kreatif yang dapat kami upayakan bersama. Doa kami bagi Majelis Jemaat GKI Samanhudi, Tuhan berkati dan Tuhan topang, Tuhan sertai dan Tuhan mampukan, supaya hikmat Tuhan jugalah yang menuntun kami semua untuk menjalankan kehidupan pelayanan gereja-Mu di dalam cara yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan umat Tuhan yang bergumul dalam berbagai tantangan dan pergumulan, dalam keluarga, dalam kehidupan ekonomi rumah tangga, pergumulan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah merespon COVID-19 yang punya dampak begitu luas. Kiranya Tuhan berikan kami ketenangan, tetapi juga hikmat, supaya pada akhirnya secara bijaksana kami mampu menata kehidupan kami dengan baik dalam satu keyakinan iman, bahwa kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau melanjutkan hidup kami memasuki minggu baru yang telah Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih dan setia Tuhan menjadi bagian bekal yang tidak pernah usang dalam perjalanan hidup kami. Dan biarlah kami boleh terus mengarahkan seluruh pandangan kami kepada Tuhan yang
selalu dan senantiasa menjaga, memelihara, dan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, ini semua doa dan permohonan kami, terjadilah seperti yang Tuhan kehendaki, dan biarlah semua yang Tuhan mau nyatakan bagi kami, kami terima di dalam sebuah keyakinan bahwa kebaikan hidup Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami nyatakan doa dan pengharapan iman kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang mengajar kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan pakai, sehingga kita dapat melakukan misi gereja untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi umat dan masyarakat. Di dalam Galatia 6, ayat 9 sampai dengan 10 tertulis demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Puji syukur Bapa atas bimbingan dan penyertaan-Mu. Engkau begitu baik, Kau menyertai kami. Di mana dalam kesempatan ini, kami datang membawa persembahan hanya kepada Engkau saja. Engkau telah memberikan kepada kami kekuatan dan damai sejahtera. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan besar kerajaan-Mu. Dan juga Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan maupun juga mengelolanya. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ini semua dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, kiranya pertemuan kita dalam kebaktian online ini menginspirasi setiap kita yang ada di rumah untuk menjadi seorang saudara bagi orang di sekeliling kita, menjadi saudara yang menjaga dengan kasih. Rasul Paulus mengatakan ada 3 hal utama yang perlu kita jaga dalam menjalani hidup ini: iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang bergema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang dengan kasih yang tidak binasa. Amin. We satisfy your soul thirst.